Halo majikan, welcome back lagi di Horrortober ya. Buat para member VIP pasti happy tuh kemarin ada video baru lagi begitu. Harusnya mah itu buat TC reguler, tapi kagak bisa diupload. Langsung dapat peringatan gitu dari YouTube karena sensitif gitu. Ya udahlah, rezeki buat majikan VIP berarti ya seminggu ada 2 video baru tuh. Makanya yang mau join, mumpung tanggal gajian kan ya. Bisa banget kita. Ya tapi kagak usah nunggu gajian juga lah, join member cuma 9.900. Dimana kan TC member itu memang sengaja dibuat untuk hal-hal kayak kemarin tuh. Niat hatinya mah di-up di TC reguler gitu biar banyak yang tahu bisa dengar ceritanya gitu kan. Tapi dari YouTube-nya dilalang begitu ya. Sudahlah, up di channel member karena kan kalau di sana memang lebih bebas, tidak ada peraturan-peraturan dari YouTube yang strict yang berat-berat gitu loh. Jadi mau ceritanya kayak apa juga terserah, dibebasin kalau di sana. Sama banyak yang nanya juga nih, kita masih suka bacain katanya kalau dari iPhone tuh kok nggak bisa join member ya. Jadi begini majikan, jujur dia kan babu kagak pakai iPhone ya sampai sekarang, masih 2 habis ginjalnya. Pakainya mah Android ini, kagak pernah di endorse juga mah Samsung. Elah, Samsung endorse kenapa? Ya habis data-data di sini males kita pindahinnya kalau pindah ganti-ganti HP ini juga udah dari lama. Nah kemarin makanya kita nanya ke teman kita yang punya iPhone tuh, katanya memang agak ribut ya ternyata majikan caranya kalau pakai iPhone ya. Jadi pertama kan bisa kalian klik tuh link yang ada di deskripsi di bawah ya, selalu kita taruh kalau mau join member. Yang kalau misalkan kalian pakai Android, kalau diklik tuh langsung ada menu pilihan join untuk bayar, udah cepet itu, segampang itu. Nah tapi kalau pakai iPhone itu jatuhnya pas klik ke buka browser atau Safari berarti kalau di iPhone ya. Dan harus login ke akun YouTube macam kayak baru buka pertama kali dari browser baru bisa join dan bayar. Nah intinya begini nih, kalau saran babu ya, kalau kalian memang pengen banget join sampai udah keblingsatan, kesurupan, kesetanan begitu ya tapi pakai iPhone, caranya nggak usah join dari handphone kalian, tapi dari misalkan kalau kalian punya laptop atau komputer gitu ya, pokoknya tampilan desktop lah, bukan mobile. Kalau dari handphone tuh dari iPhone berarti bukannya dari browser atau dari Safari. Ya lagi-lagi memang caranya ribet, nggak segampang Android intinya. Nah kalau kalian bukannya dari laptop gitu ya, pokoknya tampilan desktop, buka YouTube gitu, pakai akun kalian dan klik link yang ada di bawah tuh, itu pasti bisa langsung join kalau dari laptop atau situs desktop. Nanti dari situ baru deh tinggal bayar 9.900, terserah mau pakai metode pembayaran apa, udah selesai. Nah setelah itu otomatis di handphone kalian nih, di iPhone nih, itu juga udah resmi jadi majikan VIP dan bisa nonton video-video TC VIP lainnya karena tadi udah join tuh di desktop, di laptop. Asal pokoknya kalian tuh joinnya bukannya dari desktop ya, itu ngelink ke akun handphonenya ya udah langsung bisa begitu loh, asal akunnya sama dari desktop ke HP. Paham nggak majikan? Semoga paham ya. Mohon maaf banget emang kalau ribet. iPhone emang begitu, makanya mah kita selalu bilang ya mau aja. Ya tapi kalau kalian udah kesel duluan begitu kan, karena kan kita kalau bacain komen-komen kalian ini, orang-orang majikan kita kesabarannya setipis jembatan Shirathul Mustaqim kali ya. Bukan setipis tisu lagi. Kalau jembatan Shirathul Mustaqim kan katanya sehelai rambut tuh dibelah 7 tuh. Itu kesabaran majikan tuh. Jadi kalau misalkan alah ribet banget, ya udahlah kagak usah join daripada babu dimarahin mulu, takut. Sekian ya info ngalor ngidulnya begitu. Soalnya banyak banget kita bacain komen kayak tolong dipandu dong caranya join pakai iPhone. Nah, kalau kita balasin satu-satu sampai tahun depan gitu baru kelar kali. Jadi kita dijelasinnya di sini aja ya, paham ya. Kalau kagak paham juga lah, teman-teman bantuin deh yang udah berhasil join pakai iPhone tuh boleh komen-komen di bawah cara mudahnya bagaimana. Intinya kalau dari babu sih menyarankan cara mudahnya itu ya buka YouTube dari tadi tuh desktop, bukan mobile, baru joinnya dari desktop sana, pakai laptop, pakai apa kek, pakai komputer kek. Baru setelahnya kalian mau nonton dari handphone, dari laptop atau smart TV, udah langsung bisa karena kan udah join, bebas begitu loh. Ya udahlah kelamaan lah, sekarang kita bawain aja kiriman cerita dari teman kita namanya Jenna tentang temannya bernama Cynthia. Yang mana ini kejadiannya itu di tahun 2003, gengs. Kita udah masuk ke tahun 2000-an ya, yang sebenarnya di TC VIP kemarin itu juga tahun 2000 tuh, tapi kan nggak bisa tayang di channel reguler. Jadi udah sekarang kita masih berkutat di tahun 2000-an ya. Nah, tapi sebelum kejadian di tahun 2003 itu, Jenna ini kan punya teman tuh namanya Cynthia yang mereka udah temenannya dari SD. Jadi dari SD, SMP, SMA mereka selalu satu sekolah karena si Cynthia ini tuh emang pengen terus-terusan bareng sama si Jenna, nggak bisa lepas. Kita ceritain background dari keduanya dulu ya gengs ya. Jenna sama Cynthia ini tuh awalnya sama-sama dari keluarga berada. Beradanya bagaimana Pan? Ya kata si Jenna sih, mereka nih dari SD tuh masing-masing udah dikasih supir untuk antar jemput sekolah. Tapi karena si Cynthia ini pengen nempel terus sama si Jenna, jadi dia selalu ngikut mobilnya Jenna, supirnya kagak dipakai. Sampai-sampai memang pokoknya nih orang tuanya Jenna sudah menganggap Cynthia macam kayak anak kembarnya begitu, anak kembar sama si Jenna. Karena mereka suka pakai
hal-hal yang samaan gitu, kayak bando samaan, tas ransel samaan, pokoknya bener-bener semacam kayak bestie. Ya waktu zaman SD hal itu mah lucu-lucu aja gitu kalau dilihatnya ya. Sampai lama-lama mereka beranjak dewasa nih, pas SMP kelas 3, orang tuanya Jenna ini terlibat kasus. Ayahnya itu dipenjara karena adanya kasus penipuan gitulah tentang usaha simpan pinjam uang begitu. Akhirnya pailit karena ada skema-skema Ponzi. Ini kita kagak usah jelasin detailnya bagaimana macam kan ya. Intinya ayahnya udah dipenjara dan ekonomi keluarganya langsung wush turun drastis. Dan di saat itu Cynthia jadi sering banget nih nginep di rumahnya si Jenna. Ya menurut Jenna itu memang masa-masa terberatnya si Cynthia ya. Jadi keluarganya Jenna pun dengan tangan terbuka menerima Cynthia. Toh mereka juga udah dari lama kan kenal sama Cynthia dan kenal sama keluarganya juga. Sampai Cynthia sempat bilang kayak, pokoknya gue mau sama lo terus ya, Jen. Jangan tinggalin gue. Dan saat itu Jenna yang mengiyakan untuk menenangkan Cynthia yang memang lagi down banget nih perihal masalah keluarganya. Long story short, masuklah mereka ke zaman SMA. Dimana di titik ini ayahnya Cynthia yang masih di penjara dan mamanya gonta-ganti laki-laki demi bisa memenuhi kebutuhan hidup atau mungkin ya karena nggak ada suami. Pokoknya Cynthia dari situ berubah menjadi anak yang sedikit rebel karena mungkin broken home ya, dan benci banget sama kelakuan mamanya itu. Namun antara Cynthia dan Jenna sendiri ini lagi memasuki usia-usia puber ya, dimana si Jenna ada titik dia tuh kayak jengah dengan Cynthia yang selalu nempel terus ke dia. FYI aja guys ya, biaya masuk sekolah SMA Cynthia itu sampai di cover oleh orang tuanya Jenna waktu itu. Karena ya memang keuangan dari keluarga Cynthia lagi amburadul kan. Nah waktu itu akhirnya si Jenna ini merasa capek karena setiap hari dia kok jadi harus ngantar jemput si Cynthia ke rumah ya. Perkara Cynthia ini kan udah nggak ada fasilitas apa-apa, boro-boro supir gitu. Mobil udah pada dijualin semua, barang-barang di rumah juga udah hampir kosong gitu kan buat nutup utang ayahnya kepada orang-orang yang pada ditipu. Dan di sini si Jenna serba salah. Maksudnya kalau si Cynthia nginep terus di rumahnya biar gampang gitu kan, nggak usah nganterin Cynthia ke rumahnya sendiri begitu kan. Nggak mungkin juga begitu. Jadi butuh space juga pastinya. Jadi ya udah tiap hari dia harus antar jemput ke rumahnya Cynthia itu yang rutenya sebenarnya kayak agak muter, nggak searah. Alhasil si Jenna nih tiap pagi harus bangun lebih pagi lagi karena kan harus jemput Cynthia dulu. Kalau kalian nanya, lah kenapa si Cynthia nggak berangkat sendiri aja sih? Jawabannya waktu itu juga Jenna nggak tahu ya, karena nggak pernah ada pembahasan mengenai hal ini ke Cynthia juga. Alias Jenna sendiri tuh orangnya nggak enakan, gengs. Yang mana semuanya dipendem aja udah dalam hati. Yang jatuhnya memang keadaan itu semacam udah jadi kebiasaan, kayak macam rutinitas gitu loh. Ya waktu itu si Jenna mikirnya kayak memang keadaannya harus begini kali ya. Sampai pernah tuh di awal-awal memang si Jenna nih sampai nahan nggak beli barang-barang yang lagi hits begitu. Padahal kan orang tuanya mampu aja beliin. Alasannya karena dia takut Cynthia sedih, pengen kembaran gitu kan tapi nggak bisa beli. Jadi segitunya, gengs. Ya anyway, pokoknya di SMA itu si Jenna ini ikut eskul teater. Jadi dia punya geng lah itu dari eskul teaternya. Ada namanya Maudi, Rika, Ica, Mia, dan tentunya Cynthia. Sebenarnya si Cynthia sih kagak suka teater, tapi dia ikut karena Jenna ikut teater. Namanya ngintil mulu. Dari situ mereka semua jadi dekat. Dan semuanya nih sebenarnya juga kasihan sama Cynthia karena ya cerita keluarganya itu. Dan Cynthia kalau ke teman-teman lain itu jatuhnya ya biasa-biasa aja. Karena kan sebenarnya lebih ngerasa ketanggungan si Cynthia itu ya si Jenna. Kalau yang lainnya berasa temenan normal aja, yang mana si Cynthia ini punya masalah hidup udah begitu doang. Basicnya di sekolah juga Cynthia baik-baik aja, image-nya nggak ada yang aneh-aneh. Maksudnya pelajaran dia oke, nggak pernah nyari ribut sama orang lain ya. Seperti gadis baik-baik ordinary girl biasa lah. Tapi kalau si Jenna ini kan sebenarnya jenuhnya tadi karena sudah bertahun-tahun dari SD yang tiada hari tanpa bersama Cynthia sampai harus antar jemput begitu loh. Dan semua hal itu nggak pernah diomongin, jadi kayak ngebatin sendiri, makanya nggak healthy begitu, kagak sehat lama-lama ya. Sampai ada satu waktu memang kebetulan si Jenna ini lagi mens gitu, jadi cukup moody. Nah pas dia jemput si Cynthia kesiangan tuh telat bangun, jadi ada adegan harus nungguin dia mandi dulu segala macam. Marah di situ si Jenna. Untuk pertama kalinya dia mengungkapkan kekesalannya selama ini. Kayak emangnya lu nggak bisa pergi sendiri ya? Udah dijemput bukannya bangun lebih pagi gitu, siap-siap. Ini malah gue yang harus bangun lebih pagi setiap hari. Wah, ngoceh udah pokoknya. Tumpah semua gitu kan. Nah di situ sih Cynthia minta maaf dan baru tahu juga ternyata selama ini Jenna ya sebel gitu karena harus antar jemput tiap hari. Dan setelahnya akhirnya Cynthia pulang pergi sendiri naik angkot, bisa dia. Hubungan sama Jenna juga nggak jadi marahan. Yang ujung-ujungnya si Jenna mah kesian, nggak tega gitu. Kadang ya tetap aja balik antar jemput. Buat orang-orang yang suka nggak enakan pasti pada relate ya.
Udah nih, background pertemanan mereka kurang lebih begitu ya majikan ya. Sampai suatu hari si Cynthia nih pas baru dijemput sama Jenna, dia diam aja. Matanya sembab kayak abis nangis. Ya Jenna nanya, kenapa loh? Tapi di situ Cynthia diem aja. Tumen-tumennya maksudnya, padahal biasanya si Cynthia apa-apa pasti cerita ke Jenna. Apapun pasti dia ceritain. Jadi udah ngerasa nih kayaknya ditutup-tutupin nih sama si Cynthia nih. Nah pas di sekolah tuh mau ke kantin, yang namanya Maudy tuh ngerangkul Cynthia. Biasalah kayak ngerangkul temen. Di situ Cynthia ngeringis kesakitan. Yang ternyata di balik punggungnya udah memar-memar, biru lebam-lebam begitu. Loh ini kenapa sih? Tapi Cynthia tetap diem aja. Wah nggak bisa. Girls, kita kumpul di ruang teater. Jelah namanya geng-geng zaman dulu ya. Di situ baru deh Cynthia cerita sambil nangis-nangis kalau dia habis digebukin sama mamahnya yang mabok. Jadi mamanya ini tuh belakangan sering mabok-mabokan dan sampai ngobat juga, gengs. Karena pengaruh laki-laki yang lagi deket sama dia. Jadi pacarnya si mamanya itu sering nginep di rumah dan mabok bareng. Padahal konteksnya tapi si mamanya ini belum cerai sama ayahnya loh. Perkara tapi kan ayahnya di penjara tuh lama. Mamanya kelakuannya udah begitu tuh. Ya semua orang jadi makin iba mendengar ceritanya si Cynthia kan. Dan Jenna nih juga udah sempat ngajak Cynthia untuk nginep di tempatnya dia lagi. Kayak biasa gitu, kayak dulu-dulu. Kalau misalkan pacar mamanya lagi nginep di rumah. Tapi Cynthia udah nggak mau. Pokoknya semenjak yang Jenna marah-marah itu ke Cynthia juga kayak benar-benar berubah gitu loh. Nggak mau ngerepotin si Jenna sampai jarang cerita juga. Ya ada bagusnya sih tahu diri, tapi hal itu juga membuat si Jenna ada rasa bersalah juga jadinya. Udah nih waktu berjalan lagi sampai mereka kelas 2. Tiba-tiba suatu malam si Cynthia datang ke rumahnya Jenna nangis-nangis. Dia bilang katanya mamanya kesurupan. Lah apa kagak bingung, random banget tau aku kesurupan. Terus nyokapnya ditinggalin aja begitu sendirian di rumah. Ternyata enggak guys. Jadi Cynthia ini cerita kalau si mamanya ini sempat kesurupan tadi kan, dan dia minta tolong untuk ke tetangga-tetangga. Sampai akhirnya pacarnya si mamanya tuh datang. By the way di fase ini tuh pacar mamanya udah ganti lagi, gengs, kan ganti-ganti laki mulu. Kalau yang tadi mabok-mabokan segala macam tuh kan pas kelas 1. Nah, pas kelas 2 ini ganti lagi tuh pacar mamanya yang katanya si Cynthia kayak dukun, namanya Om Raul. Habis kenalannya itu waktu si mamanya mau masang susuk di Om Raul inilah, kok malah kepincut jadi pacaran. Sampai-sampai memang si Cynthia sempat curiga jangan tuh mamanya dipelet. Ya karena katanya tadi Om Raul udah ada di rumah, jadi ya udah Cynthia ke rumahnya si Jenna karena dia shock trauma sama kejadian tadi. Soalnya tadi tuh mamanya sampai nyekek Cynthia, gengs, tapi suaranya kayak bukan suaranya si mama. Aku dimatiin tanganku. Apa nggak ketakutan si Cynthia? Makanya dia ogah tidur di rumah. Biarin aja udah, mama sama Om Raul aja di sana. Ya udah si Jenna menerima dengan tangan terbuka kan. Dengan konteks sebelumnya nih Cynthia udah jarang banget main ke rumahnya si Jenna lagi loh. Memang semenjak yang berantem waktu itu, bukan berantem sih, waktu si Jenna marah-marah waktu itu ya. Namun hubungan mereka mah baik-baik aja, bukannya sampai marahan juga. Pokoknya Cynthia udah jauh lebih tahu diri lah seiring bertambahnya mereka dewasa, mungkin jadi lebih peka perasaan masing-masing. Tapi waktu itu sebenarnya si Jenna ini masih agak bingung dengan ceritanya si Cynthia. Maksudnya cerita tentang kesurupan tadi itu kan sesuatu hal yang apa, yang baru, yang random didengarnya. Dan sebelum-sebelumnya kagak pernah ada cerita-cerita mistis. Yang ada kan hanya permasalahan kehidupan yang bisa diterima dengan akal sehat. Emaknya nih misalkan marah-marah mukulin karena mabok-mabokan dan ngobat begitu, ya make sense. Lah kok sekarang katanya Cynthia dipukul sampai dicekek karena kesurupan. Beda angle permasalahan ini nih. Cuma di malam itu juga Jenna nih akhirnya dengan mata kepalanya sendiri melihat kejadian aneh. Jadi dia sama Cynthia kan tidur nih, satu kasur nih, satu selimut juga pakai bed cover gitu kan, lagi tidur tuh. Si Jenna merasa kayak ada narik selimutnya. Yang pas dia melek, bener aja tuh selimutnya kayak turun gitu perlahan-lahan. Dan dilihat di sampingnya posisinya Cynthia lagi tidur terlelap gitu. Ya bingung si Jenna, maksudnya ini selimutnya apa ketarik-tarik ke tendang-tendang sama kakinya Cynthia sampai bener-bener jatuh selimutnya. Yang pas Jenna mau ngambil tuh ngelongok ke bawah gitu kan, mau ngambil selimutnya, tahu-tahu si Cynthia kayak ada yang narik kakinya, geng, sampai Cynthia jatuh ke lantai. Bro, ya langsung ketakutan itu berdua. Dari situ makanya Jenna ini mulai percaya kalau memang ada sebuah hal mistis yang sedang menimpa si Cynthia tuh, karena si mama dan Om Raul. Dan semenjak itu juga Cynthia jadi berubah banget. Maksudnya dia kayak orang yang selalu ketakutan dan paranoid. Awalnya teman-temannya semua itu juga nggak percaya yang gitu-gituan. Meskipun Jenna udah cerita kan tentang kejadian di kamarnya tadi. Sampai akhirnya semua pada ngeliat sendiri juga, gengs. Jadi waktu itu mereka lagi latihan teater. Nah ruangan teater itu kan gelap ya. Di bangku penontonnya tuh nggak ada lampu kan. Lampunya nyorotnya ke panggung. Dan karena ini sesinya lagi latihan, nggak ada yang nonton juga. Maksudnya yang nonton dikit banget. Cuma guru teaternya dan beberapa anak misalkan temen sama pacar masing-masing dari anggota teater nungguin support aja gitu, bisa dihitung pakai jari lah. Nah waktu itu yang di panggung itu ada si Rika, Ica, Mia, sama anak-anak teater yang lain tuh. Mereka berdialog gitu kan satu
satu sama lain. Sementara Jenna dan Cynthia itu lagi duduk di kursi penonton buat ngeliatin aja nih, untuk komen lah apa yang kurang. Ya gantian aja karena di sini itu tuh bukan partnya mereka tampil. Nah tapi si Rika, Ica, Mia, dan orang-orang di panggung itu mereka katanya ngeliat di sampingnya Cynthia nih ada sosok perempuan rambutnya panjang, serem banget karena kulitnya tuh pucat. Tapi nengok ke samping ke arahnya Cynthia terus, jadi kayak duduk di sampingnya terus ngeliatin Cynthia terus gitu loh. Mukanya ketutupan rambut karena kan berarti nyamping. Sedangkan Cynthia ini kayak santai aja lagi nontonin orang-orang tuh di panggung. Semua pemain teater tuh kayak ngebatin, itu siapa? Masih mikirnya kayak, itu orang tapi siapa ya? Dan pas mereka silam atau istilahnya apa ya, selesai keluar gitu kan dari samping panggung, pada baru ngebahas, tadi ngeliat ada cewek di samping Cynthia nggak? Iya aku lihat gitu. Tapi pas mereka mau cek lagi ke bangku penonton tuh, sosok tersebut udah nggak ada. Ya langsung pada merinding. Cuma memang ada cerita kalau katanya ruang teater di sekolahnya itu horor. Namun ya mereka baru pertama kali ngeliat penampakan aneh di gedung teaternya itu. Ya dari situ sama kayak Jenna tadi, yang lainnya jadi cukup percaya sama cerita apa yang dialami dengan Cynthia. Cuman mereka juga nggak punya solusinya harus bagaimana ya. Mau nyuruh kayak bilangin ke mama kamu aja tuh untuk putus dari Om Raul gitu biar nggak ada hal-hal mistis. Ya begitu juga susah. Dari kemarin-kemarin kan mamanya selalu gonta-ganti laki-laki segala macam, nggak peduliin perasaannya Cynthia, masa bodoh. Malah si Cynthia suka digebukin. Ya kalau Cynthia sampai bilang begitu, yang ada dia babak belur ntar. Jadi bingung harus apa. Pokoknya mereka hanya bisa mendengar keluh kesahnya Cynthia aja dan prihatin. Apalagi setelahnya Cynthia ini lagi-lagi tuh datang ke sekolah dengan kondisi mata dan bibir yang lebam kayak abis dipukulin. Ya karena kondisinya di muka udah nggak bisa ditutupin lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kan masih apa di punggung, di tangan, bisa ketutupan sama baju. Makanya tuh pas lagi pada ngumpul, semuanya pada bilang, kalau ada apa-apa cerita ke kita aja ya Cynthia. Kita emang nggak bisa bantu banyak, tapi seenggaknya kita akan selalu ada buat lu. Ya Cynthia bilang, Janji ya jangan pada ninggalin gue. Karena gue udah gak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Iya, kita janji, Sin. Lo juga jangan mendem semuanya sendirian ya. semua langsung pada nangis-nangis terus sambil pelukan. Dan selayaknya geng cewek-cewek zaman dulu, mereka nih sampai punya gelang kembaran, geng. Jadi gelang dari tali kepang itulah warna pink samaan. Pokoknya kita akan terus sama-sama ya. Nah tapi karena kondisi Cynthia begitu, maksudnya kan memarnya di mata sama bibir nggak bisa ditutupin. Jadi pihak sekolah notice, ngelihat pasti, kamu kenapa lebam-lebam? Cynthia bilang enggak jatuh gitu. Cuman kan itu kelihatan banget, bukan jatuh itu mah. Ya Cynthia memang nggak pernah mau cerita ke siapa, pokoknya cuma ke teman-temannya itu aja dia mau cerita. Alhasil orang tuanya itu disuruh datang ke sekolah. Ya Cynthia bilang kan, ayah saya mah di penjara, ibunya sibuk kagak mungkin datang. Dan karena itu si gurunya bilang kalau dia aja nemuin mamanya Cynthia tuh di rumah hari Sabtu. Sementara hari Sabtu itu Cynthia kebetulan memang sudah ada janji nih sama teman-temannya itu mau nonton konser F4 cenah di Kemayoran. Ya keren banget, tau tuh kita ngomongin konser F4 ya. Tahu nggak? Meteor Garden. Ku tahu cinta yang ku mau tak hanya meragu. Itu mah versi Yuni Syarahnya ada ya dulu ya. Kalau F4 itu 我明白，我有的爱。 ya masih kita. Tapi jujur Babu kagak pernah tahu F4 pernah kesini ya. Kata Jenna iya itu pernah tuh tahun 2003 emang di Kemayoran begitu ya. Kok Babu nggak tahu gitu, maksudnya kalau tahu pasti nonton dulu aja, kita sampai bela-belain nabung beli VCD-nya Meteor Garden dulu yang bajakan di Mall Ambassador. Zaman-zaman dulu berseri berkeping-keping gitu ya, sampai 8 kok nggak salah CD-nya. Makanya di situ Cynthia curhat tuh sama gengnya itu, gimana nih Budian, maksudnya bu gurunya itu Budian namanya. Budian nih nanyain luka-luka lebam aku dan jadinya mau datang ke rumah nemuin mama. Hari Sabtu kan kita mau pergi. Ya yang lain bilang, ya udahlah biarin aja Budian ngomong sama nyokap lu. Nyokap tuh bahasa zaman dulu maksudnya mama gitu ya, manggilnya nyokap. Jadul banget ya. Siapa tahu abis Budian ngomong sama nyokap lu bisa jadi lebih baik, nggak mukulin lu lagi. Tapi tanggapannya Cynthia malah kayak, aduh malah jangan sampai Budian ke rumah dan ngomong sama nyokap, bisa-bisa nyokap nanti tambah ngamuk ke gua, pasti dikiranya gua nih udah ngadu-ngadu ke guru segala macem dan jatuhnya kagak dibolehin pergi nanti buat nonton konser. Tapi yang lain punya pendapat yang berbeda juga, maksudnya ya nggak mungkin lah, jelas-jelas luka lebam lu nih ketara banget di muka, kagak usah pakai ngadu ke orang juga orang pasti tahu. Cuman tetap aja si Cynthia kelihatan panik, dia ketakutan. Dibilang kayak udahlah kalian nggak ngerti sama nyokap gue, emang nyokap gue seaneh itu sejak kenal sama
sama si Om Raul. Pasti ujung-ujungnya kalau Budian ke rumah udah habis gua. Ya lagi-lagi semua orang kagak punya solusi, harus bagaimana ya, mau bilang apa? Ya udahlah, lu bilang aja ke Budian kagak usah ke rumah, kan begitu ya. Udah tuh, sampailah di hari Sabtu. Acara konsernya tuh jam 19.30, setengah 8 malam. Cuma kan harus sudah sampai di sana minimal ya jam 5 jam 6 lah ya. Nah, tapi di jam 1 siangnya si Cynthia telepon tuh ke rumahnya si Jenna. Masih pakai telepon rumah tuh, dulu belum HP-HPan. Di situ nadanya Cynthia kayak panik sambil bisik-bisik bilang, Jen, ini Budian beneran jadi dateng, gimana dong? dan memang dari telepon si Jenna mendengar kayak ada suara ketukan pagar gitu loh, macam kayak ada tamu datang. Ya Jenna juga bingung harus gimana ya. Dan Cynthia ngomong lagi nih, Gue kayaknya nggak bisa ikut deh hari ini, nggak mungkin banget. Pasti abis gue nih. tapi Jenna nih nanggapinnya kayak, Ya, Sin, sayang banget tiketnya kan udah gua beli. Masa angus? Ini nggak murah loh. ya gimana? Soalnya kan seperti biasa dari kemarin-kemarin memang selalu Jenna yang membelikan apa-apa untuk Cynthia ya. Sampai tiket konsernya itu juga zaman dulu mana ada murah aja kan, sampai sekarang juga mahal tiket konser. Cynthia sempat terdiam lama tuh di telepon tuh, dengan background suara orang ketok-ketok pagar ini masih terdengar, malah tambah kenceng gitu, kayak makin heboh ngetok pagar ya, mungkin karena dari tadi kagak dibuka-bukain ya. Habis itu dia ngomong, Ya udah Jen, gue usahain ya. Tapi nanti gue nyusulin lo sama yang lain aja ke sana. Gue juga mau bareng-bareng sama kalian terus. Tapi kalau gue nggak bisa ke sana, kalian yang nyusulin gue ya. Gue takut soalnya. Ya udah, iya, nanti ketemu di gate masuk aja ya. udah tuh habis itu Jenna siap-siap dan pergi. Di sana dia sama yang lain tuh janjian ketemuan di depan gate masuk. Udah ngumpul semua nih kecuali Cynthia. Ya zaman itu kan lagi-lagi belum ada HP. Karena ya janjiannya di situ tuh. Jadi ditungguin sampai bener-bener acara udah mau mulai, tapi Cynthia masih nggak datang-datang, nggak nongol-nongol. Ya udah berarti nggak bisa datang kali dia ya. Mereka ke dalam gitu kan, udah nonton segala macam, dan setelah selesai acara, mereka bilang kayak ya udah kita ke rumahnya Cynthia kali, abis ini yang ngecek dia nggak diapa-apain nih sama mamanya. Karena sebelumnya juga si Jenna kan dijanji di telepon kalau Cynthia nggak bisa nyusul, mereka yang akan nyusul Cynthia. Mereka pokoknya selesai nonton konser tuh jam 9. Dan biar satu mobil aja, mereka ini naiknya mobilnya si Mia gitu untuk ke rumahnya Cynthia. Mia ini udah bisa nyetir. Jadi Jenna sama Ica tuh sempat bilang ke supir mereka tuh untuk balik duluan aja, karena mereka akan lanjut ke rumahnya Cynthia dulu. Soalnya kan dari awal mereka ini perginya diantar supir kan. Ya udah, singkat cerita mereka pergi tuh ke rumah Cynthia. Tapi pas di depan jalan tuh udah mau deket rumahnya Cynthia, tahu-tahu loh kok mereka ngeliat ada Cynthia lari-lari nyeker, rambutnya juga acak-acakan. Ya langsung berhenti dong kayak, Sin, kenapa lo? Di situ Cynthia nangis-nangis dan terlihat kayak lehernya ada lebam. Ya ampun, lu beneran disiksa sama mama lu gara-gara Budina datang ke rumah. Cynthia masih sambil nangis-nangis bilang kayak, Tolong gue nggak mau balik lagi ke rumah itu. Gue malah mau ditangkap sama mereka. Gue mau bebas. dan memang terlihat dari kejauhan nih, ada laki-laki yang kayak berjalan mendekati mereka tuh dari arah depan mobil tuh tempat Cynthia tadi lari. Yang melihat laki-laki itu, Cynthia langsung disuruh udah masuk mobil, dan mereka tancap gas. Sempat melewati si laki-laki itu, jadi semua ngeliat wajahnya tuh kayak marah dan gebrak kaca jendela si Mia. Soalnya kan mereka sempat ngelewatin laki-laki itu ya, digebrak geng. Tapi ya Mia tetap lanjut jalan tuh dengan ketakutan. Siapa tuh? Itu pacar nyokap lu, itu Om Raul. Dan Cynthia kayak ngangguk masih sambil gemeteran. Dan dari situ mereka juga sampai ngelewatin rumahnya Cynthia, geng. Sekarang kan dari awal memang tujuannya sebenarnya mau ke situ, tapi ketemu Cynthia duluan tuh di jalan lari-lari. Cuma pas ngelewatin depan rumahnya, terlihat ada sosok wanita berdiri di depan pagar dengan wajah dan baju yang berlumuran darah. Wanita itu ngeliatin mobilnya Mia yang lewat di depannya. Jenna tahu kalau wanita itu adalah mamanya Cynthia, kan kenal. Sin, itu nyokap lo kenapa begitu? Tapi Cynthia malah tutup muka sambil nangis-nangis. Dan yang tambah anehnya, ada polis lain di depan rumahnya Cynthia. Yang langsung pada nanya kan kayak, Sin, itu kok ada polis lain di depan rumah lo? Ini ada apa sih? Terus ini kita mau kemana nih? Si Mia pokoknya nanya sambil ngebut tuh sampai ke jalan besar. Yaudah kita ke kantor polisi aja gitu, kata si Rika. Karena merasa hal ini memang harus dilaporkan ya. Tapi Cynthia langsung bilang kayak, jangan, gua nggak mau. Ya terus kemana? Pada bingung harus ngapain. Gue nggak mau sendirian. Gue takut. Kalian udah janji bakal nyusulin gue. Gue mau sama kalian terus. Tiba-tiba Ica teriak, Mi, di depan ada mobil. Dan karena kejadiannya cepat ya langsung berat. Tabrakan terjadi. Bangun-bangun Jenna udah ada di rumah sakit dengan sekujur tubuhnya sakit semua. Samar-samar dia ngeliat Cynthia berdiri di sampingnya sambil bilang, Gue takut sendirian. Please susulin gue, Jen. tapi abis itu sosok Cynthia nih seperti menghilang dan digantikan dengan dokter yang sibuk memeriksa keadaannya Jenna. Sampai akhirnya Jenna siuman sepenuhnya, dia baru mendapati kabar kalau ternyata Mia dan Ica meninggal.
Karena memang posisinya Mia ini kan yang nyetir tuh di depan di bangku pengemudi dan Ica di sampingnya di penumpang depan. Sedangkan di belakang itu ada Jenna, Maudy, Rika, sama Cynthia. Jenna bener-bener shock banget dengan kabar tentang Mia dan Ica. Dengar nggak? Kita syuting jam 2, cari penyakit. Ya bisa ngejar gara-gara kemarin kagak bisa tayang begitu kan, ditanyain kagak ada TCR gue, ntar kalian pada marah-marah nih, jadi kita malam-malam syuting begini lagi lah udah. Bismillah udahlah, nggak pernah tenang ya ada aja gitu kan. Kalau syuting-syuting jam segini gitu, jadi ribet kita. Bentar deh. Yaudah cepet-cepet aja majikannya, biar cepet selesai nih. Jenna pokoknya shock banget kan dengar kabar tentang Mia dan Ica. Tapi pas dilihat di sampingnya kok hanya ada Rika dan Maudy aja, memang masih tertidur lemas. Loh, Cynthia-nya mana? Tapi pada saat itu nggak ada orang yang mau menjawab pertanyaan Jenna tentang Cynthia kemana. Karena setelahnya baru diketahui Cynthia memang tidak pernah ada di dalam mobil. Perkara Cynthia ini telah meninggal bundir karena takut di penjara. Lah kenapa? Karena dia telah menghabisi mamanya dan Om Raul. Jadi gengs, waktu tadi Budina tuh ke rumahnya si Cynthia tuh hari Sabtu, dia kan ketok-ketok pagar tapi gak ada yang bukain. Cuma dari depan itu sudah tercium aroma bangke yang kuat banget. Maka diketok lah sama Budina, tapi tetap aja gak ada yang bukain pintu. Nanya ke tetangga kanan kiri kayak, ini rumahnya pada pergi atau gimana nih orang-orangnya? Tetangganya pada bilang kalau beberapa hari ini memang mereka ini cuma melihat Cynthia doang. Sedangkan ibunya itu jarang kelihatan. Tapi mereka nggak begitu curiga, walaupun mereka juga merasakan memang ada bau-bau dari rumah itu. Tapi memang semenjak ayahnya Cynthia ini di penjara yang udah lama ya, itu kan memang mamanya Cynthia ini udah terkenal jadi kayak ibu-ibu stres, suka mabok-mabokan lah, kadang botol minuman juga berserakan di depan rumah, jorok pokoknya macam orang stres. Cowoknya juga terlihat suka ganti-ganti kan, jarang pulang juga udah jadi omongan tetangga. Ya jadi waktu beberapa hari hanya terlihat Cynthia doang, terus rumahnya bau segala macam, warga nih nggak begitu terlalu aneh gitu loh, karena sebelum-sebelumnya emang suka begitu. Ya tapi kalau buat Budina, dia merasa khawatir, maksudnya ya keadaan Cynthia bagaimana berarti? Laporlah ke RT untuk dibantu masuk secara paksa, dicek tuh di dalam ada apa. Kok ini juga bau bangkainya menyengat banget habisnya lo ini loh. Akhirnya dibantulah, pas dibuka ternyata Cynthia sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pakai tali, paham ya? Namun yang paling mengejutkan itu ditemukan mamanya dan Om Raul sudah dalam keadaan membusuk. Jadi kayak udah lama ternyata meninggalnya, gengs. Dan di situ Cynthia juga meninggalkan sebuah surat. Dia menulis kalau dirinya tidak mau menjadi tumbal dan selalu disiksa sama mama dan Om Raul. Om Raul juga katanya sempat melecehkannya, makanya Cynthia ini membela diri dan menusuk Om Raul. Tapi si mamanya malah menyekek Cynthia untuk membela Om Raul. Jadi lebih dibelanya tuh Om Raul. Akhirnya mamanya juga ikut dihabisi sama Cynthia. Pokoknya ada tulisan tuh, aku nggak mau dipenjara seperti ayah, aku mau terus bersama teman-temanku selamanya. Jadi sepertinya si Cynthia ini mungkin panik ya sewaktu Budina datang dan takut kalau nanti mayatnya mama sama Om Raul tuh ketahuan gitu loh, masih ada di dalam rumah. Jadinya dia mengakhiri hidupnya karena nggak mau dipenjara perkara telah menghabisi mereka berdua. Dan dari hasil otopsi diperkirakan kejadian ini sepertinya sudah lama. Yang diduga itu waktu si Cynthia tahu-tahu datang ke rumahnya si Jenna bilang katanya mamanya kesurupan kan. Ya maksudnya si mamanya ini nyerang si Jenna tuh kayak orang kesurupan kan dibilangnya ke dia. Disitulah mamanya dan Om Raul dihabisi. Jadi memang Cynthia tuh pergi ke rumahnya si Jenna yang ninggalin mama sama Om Raul tuh di rumahnya. Dan di malam itu yang selimut sama kakinya Cynthia ditarik mungkin itu dari sosok mamanya menarik Cynthia karena marah. Yang semenjak itu pun Cynthia kan kayak orang stres ketakutan terus. Ya gimana nggak stres dan ketakutan? Di rumahnya ada 2 mayat, pasti dia takut ketahuan. Tapi berarti sosok Cynthia yang terakhir kali masuk ke dalam mobil, terus orang-orang juga pada ngeliat Om Paul tuh ngebrak kaca gitu kan, dan mamanya Cynthia yang berdiri di depan rumah tuh semuanya hantu. Kita sampai merinding. Dimana Cynthia meminta teman-temannya untuk menyusulnya sesuai janji. Maksudnya nyusul ke alam lain juga minta ditemenin. Ya akhirnya Mia sama Ica nggak selamat kecelakaan. Dan setelahnya Jenna, Maudy ataupun Rika juga sempat didatengin mereka lagi untuk diminta menyusul. Tapi tentunya orang tua mereka melakukan segala cara supaya hal itu nggak terjadi lah. Yang salah satu caranya adalah ternyata dari gelang yang mereka pakai bersama. Karena gelangnya itu tuh ternyata merupakan simbol ikatan yang mengartikan komitmen, tidak tergoyahkan dan tidak bisa lepas gitu loh. Jadi kayak simbol mati kali ya. Yang akhirnya gelang-gelang tersebut dibakar. Yang setelahnya, abis itu ya 40 hari semenjak kepergian 3 teman mereka tadi, Jenna, Maudy ataupun Rika sudah tidak pernah dihantui lagi. Janganlah takut ceritakan
padaku, karena kau